Lalu kalau kita melihat suku bunga yang diramal masih akan tetap tinggi, apakah menurut Anda ini juga sangat mempengaruhi industri tekstil? Ya, sangat sangat mempengaruhi ya. Karena ketika suku bunga ini tinggi, ya tentu eh, industri tekstil dan produk tekstil berakibat terhadap bagaimana kita harus membayar satu kewajiban kita terhadap perbankan yang nilainya tentu akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ya tentu ada perusahaan-perusahaan juga yang perlu ada pembelian dari mesin-mesin baru misalkan untuk dilakukan di tahun ini. Nah, ini tentu akan berdampak lah terhadap rencana dan strategi itu ke depan. Banyak hal ya terkait dengan kenaikan suku bunga ini. Baik, dan juga bila ini masih terus berlanjut dan tidak ada pemangkasan dari Bank Indonesia hingga tahun depan, antisipasi apa yang disiapkan para pengusaha tekstil? Tidak ada cara lain, Bu. Ketika itu terjadi, ya kita harus melindungi industri tekstil, produk tekstil ini khususnya di industri domestik. Karena secara keseluruhan ada 70% market tekstil, produk tekstil itu ada di domestik. Dan dari 70% itu ada 70% juga berada di sektor UMKM. Nah, sehingga perlu ada satu perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri. Salah satunya adalah dengan pemberlakuannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Ini menjadi satu hal yang sangat tepat untuk perlindungan di industri tekstil dan produk tekstil. Kami berharap juga kebijakan ini tetap dipertahankan oleh pemerintah untuk melindungi industri ini. Yang notabene bahwa produk tekstil sebagai industri yang banyak sekali menyerap tenaga kerja, terutama di sektor hilir. Nah, kemudian yang kedua tentunya dari kebijakan BI sendiri juga memohon kami dari industri untuk ada satu kepastian yang terkait dengan kebijakan fiskal ini, supaya kami juga memiliki satu kepastian ya di dalam menentukan dari biaya dan lain sebagainya. Baik, dari segi fiskal seperti apa yang diharapkan? Ya tentu kestabilan dari kebijakan BI itu sendiri, Bu, terhadap rupiah. Bagaimana kita bisa lebih stabil, sehingga kepastian ini tentu akan menjamin kepada kepastian dalam operasional perusahaan. Baik, kalau dinilai dari daya beli masyarakat, seperti apa pantauan Anda? Yaitu tadi bahwa sesungguhnya ketika terjadi pelemahan rupiah, ya tentu mengakibatkan terhadap kenaikan harga-harga yang itu berdampak terhadap peningkatan inflasi. Walaupun rata-rata sekarang kan inflasi ditargetkan sampai antara 2 sampai 2,6%. Tetapi nanti dampaknya terjadi pelemahan daya beli dari masyarakat. Ketika pelemahan daya beli masyarakat ini akan memunculkan satu tekanan atau penetrasi ya, dari masyarakat industri terhadap pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh sektor kami di industri tekstil, produk tekstil. Baik, tapi apakah pelemahan daya beli ini sudah dirasakan saat ini? Iya, sudah kita rasakan ya, terutama dari beberapa waktu yang lalu ya, di mana ini mungkin perlu saya juga jelaskan bahwa kalau di industri tekstil, produk tekstil itu ada yang sektor hulu dan ada yang sektor hilir ya. Nah, sehingga kalau kalau dari perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan bahan baku itu lebih banyak impor. Nah, ini akan berdampak juga terhadap harga yang nanti akan dikeluarkan ya. Nah, sehingga itu juga akan berdampak terhadap
industri tekstil, produk tekstil. Nah, sementara untuk sektor hilir juga sama, walaupun orientasinya ekspor, tetapi ada 65% yang kita tidak ada satu ketersediaan material secara lokal yang untuk mampu bisa memenuhi kebutuhan daripada di sektor hilir. Baik, Pak Nurdin, kita lihat rupiah ini di 16.200-an. Berdasarkan yang disampaikan ekonom, ada potensi ya dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan ini untuk menaikkan lagi 25 basis poin suku bunga acuan. Lalu seperti apa ekspektasi dari pengusaha jika ternyata memang ada langkah untuk menaikkan suku bunga acuan lagi dari Bank Indonesia di pekan ini? Harapannya dari dunia usaha tentu ya tidak ada lagi kenaikan acuan suku bunga. Yang sekarang saja dengan situasi yang sekarang itu cukup berat lah bagi dunia usaha, khususnya untuk industri-industri padat karya. Jadi harapannya bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BI itu tidak membebani lebih besar lagi di sektor tekstil, produk tekstil. Karena ini kan rentetan ya, tadi saya katakan bahwa mulai dari 2020 terjadi pandemi COVID-19, kemudian ditambah lagi geopolitik juga yang mengakibatkan terjadi juga ada stagflasi di mana harga material kita menjadi lebih besar dibandingkan dengan harga produksi yang kita produksi. Nah, harapannya ketika dari pemerintah khususnya di Bank Indonesia ini mampu memberikan satu kepastian terhadap kebijakan fiskalnya, ini akan membawa kestabilan dari industri tekstil, produk tekstil. Tapi kalau memang itu dilakukan karena kebijakan-kebijakan atau pertimbangan lain daripada pemerintah, ya memang kami tidak bisa juga untuk memberikan satu penekanan itu. Yang ada adalah bagaimana kami bisa memberikan satu situasi dan kondisi di industri ketika terjadi ada kenaikan lagi di acuan suku bunga Bank Indonesia.